everyone, perkenalkan nama saya Darjatul Alia. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemasaran operasional perusahaan manufaktur Nadelbund Production Cycle. Jadi, production cycle atau siklus produksi adalah serangkaian aktivitas dan operasi berulang yang dilakukan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Tujuannya adalah menciptakan barang secara efisien dan memenuhi permintaan pasar. Untuk penjelasan yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk menginformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Untuk penjelasan yang kedua yaitu filosofi nama Nadelbund. Nadel atau mie yaitu melambangkan kehangatan, fleksibilitas, dan kuliner yang dicintai oleh semua orang. Selanjutnya yaitu burn atau bakar yang melambangkan sensasi rasa yang kuat atau pedas yang menantang serta gairah inovasi yang tidak pernah padam. Yang selanjutnya yaitu karakter merek. Karakter merek menciptakan identitas yang berani, modern, penuh energi, dan sangat cocok untuk generasi muda yang menyukai petualang rasa. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu pengendalian intern perusahaan mie instan. Yang pertama, produksi dan kualitas. Produksi dan kualitas yaitu mengunci formula resep SOP, menguji ketat bahan baku masuk, dan menjaga standar higienitas pabrik untuk konsistensi rasa. Yang kedua yaitu gedung dan stok. Gedung dan stok yaitu menerapkan sistem FIFO atau FIFO atau bisa disebut dengan pakai bahan kadaluarsa terdekat terlebih dahulu. Memisahkan tugas pencatat dan pemegang kunci serta rutin melakukan stok opnam. Yang ketiga yaitu keuangan dan pembelian. Keuangan dan pembelian yaitu wajib otorisasi bertingkat untuk pengeluaran besar dan menerapkan three-way matching yang bisa disebut dengan pencocokan PO, nota gudang, dan invoice sebelum membayar supplier. Yang keempat yaitu penjualan dan distribusi. Penjualan dan distribusi yaitu membatasi plafon kredit distributor untuk mencegah gagalnya bayar dan memperketat verifikasi produk retur. Untuk penjelasan yang keempat yaitu siklus produksi mie instan. Yang pertama, mixing. Mixing adalah pencampuran tepung dan bahan hingga kalis serta penyiapan formula bumbu rahasia. Yang kedua yaitu setting dan slitting. Setting dan slitting adalah adonan yang dipres menjadi lembaran tipis, kemudian dipotong menjadi untaian dan dibentuk bergelombang. Yang ketiga yaitu steaming. Steaming adalah pengukusan di atas suhu 100 derajat Celcius agar mie matang sebagian dan kenyal. Untuk yang keempat adalah cutting dan shaping. Cutting dan shaping adalah pemotongan mie sesuai porsi standar dan pencetakan ke dalam wadah porsi. Untuk yang kelima yaitu frying dan cooling. Frying dan cooling adalah penggorengan cepat untuk menghilangkan kadar air agar awet lalu didinginkan hingga suhu ruang untuk mencegah jamur. Yang keenam yaitu packing dan metal detecting. Packing dan metal detecting yaitu mie disatukan dengan bumbu pedas, dibungkus otomatis, dan wajib lolos sensor detektor logam demi keamanan pangan. Untuk penjelasan yang kelima yaitu aktivitas dasar siklus produksi mie instan. Yang pertama yaitu desain produk atau bisa disebut dengan produk desain, yaitu
tim R&D merancang formula resep mie dan bumbu, kemudian menentukan spesifikasi kemasan, serta membuat daftar bahan baku resmi. Bisa disebut juga dengan Bill of Materials. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan, atau bisa disebut dengan planning and scheduling, yaitu menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan pasar dan memastikan ketersediaan bahan baku di gudang sebelum mesin dinyalakan. Yang ketiga yaitu operasi produksi, atau bisa disebut dengan production operations, yaitu proses fisik di pabrik mulai dari pengelolaan bahan mentah seperti pencampuran, pengukusan, serta penggorengan hingga menjadi mie instan yang siap jual. Untuk yang keempat yaitu akuntansi biaya, bisa juga disebut dengan cost accounting, yaitu menghitung total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional mesin untuk menghitung harga pokok produksi, atau bisa disebut dengan HPP per bungkus mie secara akurat. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan yang tadi yaitu dengan memadukan konsep merek yang relevan bagi generasi muda, proses produksi standar tinggi, dan sistem pengendalian intern yang ketat, maka perusahaan mie instan Nadel pun memiliki fondasi yang solid untuk bersaing di industri kuliner secara sehat, aman, dan menguntungkan.